Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat afiat. Mana Mas Angga? Alhamdulillah sehat. Ini kalau di media sosial kok ada isu rakyat Amerika akan demo besar-besaran katanya menentang Trump. Kayaknya makin lama makin banyak nih aksi-aksi ini ya. Iya, karena isunya banyak sekali. Oh, isunya banyak sekali. Ya, selain masalah imigran, sekarang juga keterlibatan dia dengan seorang penjahat itu yang Hmm, Epstein itu, ya, 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 ya. yang yang berusaha untuk ditutupi ya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ini saatnya Jadi sekarang mungkin ini kalau dulu itu kan hanya Demokrat lah kena. Sekarang banyak juga orang-orang Republikan Republikan juga. separtai. Oh, Iya, iya tentang dia. karena suaranya katanya udah suara rakyat Amerika katanya. Udah bukan suara partai Iya, lagi. iya, iya, iya. Hmm. Sebenarnya terjadi perubahan juga Oh dalam gitu. masalah Israel juga. Jadi sangat jauh dari dulu. Ini kan kemenangan Mm-mm, mm-mm. Mamdani di New York Betul, itu betul. ya itu pukulan besar. Jadi mereka baru wake up, baru sadar, Baru baru wake up. bangun bahwa ya, ya. Dulu itu kalau kita nggak mendukung Israel nggak akan menang. Iya, ya. Sekarang ternyata terbalik sekarang. Iya. Iya, iya. Berarti ada perubahan Anu, mendasar sebenarnya ya di secara sosial nih di rakyat Amerika ya, sendiri gitu saja. betul betul ya, ya. Baik Pak Ustadz, di pagi hari ini ada nasihat berita dari langit apa nih untuk kita semua nih? Oke, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya masih ingat kalau waktu kecil itu kalau saya jalan dengan orang tua saya, ketemu dengan seorang ustadz, orang soleh, itu orang tua saya selalu minta supaya ustadz itu, orang soleh itu mendoakan saya Hmm. atau adik-adik saya, kakak saya, sebagainya. Nah, ini kenapa kita kadang-kadang kalau ketemu orang soleh, mohon doanya Ustadz, mohon doanya Syekh, gitu kan? Karena kita merasa bahwa mereka itu dosa sedikit, mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebetulnya ada makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan mereka bisa mendoakan kita. Siapa itu? Itu para malaikat. Jadi malaikat itu bisa mendoakan kita. Hanya kita mesti pandai bagaimana agar kita bisa mendapatkan doa dari malaikat. Kita nggak bisa ketemu langsung kan. Namun ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kalau kita berbuat mengajarkan amal sesuatu, itu malaikat akan mendoakan. Kemudian doa malaikat pasti diterima. Right? Apa malaikat mendoakan kita? Yang pertama, kalau kita tidur dalam keadaan bersuci, kita wudhu dulu. Dan dalam hadis dikatakan, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya. Ya, setiap kita merubah posisi, malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangi dia. Subhanallah. Right? Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Kita waktu salat duduk dulu di masjid atau di rumah, nunggu yang lain datang. Ya, jadi kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, ya, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Allah. Right? Dan yang pertama tadi, kalau kita tidur baru punya wudu. Yang kedua, duduk menunggu waktu salat. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berada di saf awal, terutama hari Jumat. Ya, hadisnya itu sangat berat sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Ya. Ini kadang-kadang kita banyak kalau Jumat apalagi ya, datang terakhir. Rugi itu. Ya. Orang-orang yang para malaikat mengucapkan amin ketika seorang amin serta membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita dalam hadis katakan, jika seorang imam membaca ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, kemudian kita mengucapkan amin bersama dengan imam. Nah, kadang-kadang imam belum selesai kita amin, itu nggak dapat. Jadi pas dengan imam. Waladdallin. Nah,
imam bilang amin sama-sama kita, maka malaikat akan mengaminkan amin kita itu. Nah, kemudian orang yang duduk di tempat salat setelah melakukan salat, ya, maka kita kalau habis salat jangan cepat-cepat, rugi itu. Ada hadis yang mengatakan para malaikat akan selalu mendoakan kepada salah satu di antara kalian selama ia ada dalam tempat salatnya di mana ia melakukan salat itu, ya, sebelum batal wudu. Jadi jangan lupa habis salat kita baca astagfirullah, astagfirullah, ayat kursi, Allahumma antas salam, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan sebagainya doa. Itu selama kita duduk itu didoakan oleh malaikat. Ya. Kemudian malaikat juga orang-orang, ya, yang melakukan salat subuh dan asar secara berjamaah. Allah. Karena itu ada dua shift itu. Jadi di bumi ini ada malaikat yang turun pada asar. Dan dia ketika subuh datang lagi malaikat lagi. Jadi ketika orang itu salat berjamaah, maka malaikat yang tadi bertugas dari asar itu ketika subuh dia terbang ke atas. Maka Allah bertanya, ketika kau tinggalkan mereka lagi apa? Oh, lagi salat jamaah. Ya. Maka ampunilah dia ya Allah. Demikian juga ketika asar. Jadi kalau kita sering salat jamaah subuh dan asar, itu orang beruntung. Ya. Juga orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Jadi misalnya Mas Angga mendoakan Pak Ihsan, mendoakan saya tanpa diketahui. Maka di dalam hadis, ya, doa seorang muslim dalam keadaan absen itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengirim seorang malaikat yang duduk di belakangnya dia. Jadi kalau saya mendoakan mudah-mudahan Mas Angga dibanyakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata malaikat, you too, kamu juga. Ya Allah. Right? Jadi kita harus sering-sering mendoakan, ya. Tapi kadang-kadang memang ada lucu juga. Kadang-kadang saya kalau pergi haji itu banyak orang-orang yang single mencari doakan dapat istri gitu kan. Ada dulu di sini lucu. Jadi seorang suami, istrinya lagi siap-siap untuk siapkan untuk buka puasa. Kemudian menjelang buka itu si suami itu berdoa, mudah-mudahan teman saya itu mendapatkan istri yang cantik, yang soleh. Tiba-tiba dipukul sama istrinya. Loh, kenapa sih dipukul? It's not for me. It's not for my friend. Ya, tapi kan malaikat bilang, you too, kamu juga. Jadi mendoakan kamu juga dapat istri nanti kan. Iya. Subhanallah. Kemudian orang yang berinfak setiap hari. Jadi ada malaikat yang selalu mendoakan orang-orang berinfak. Allah mati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan sebaliknya ada malaikat lagi, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang pelit. Ya. Kemudian juga malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur. Maka itu jangan malas makan sahur. Innal malaikata yusholluna 'alal mutasahhirin. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang makan sahur, ya. Kemudian juga orang yang menjenguk orang sakit. Allah. Dalam hadis dikatakan tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 Allah. 70.000 malaikat yang akan bersama dia. Ayat kata malaikat, tibta wa taba man syak. Ayat Allah mendoakan setiap langkahnya itu. Mudah-mudahan langkahmu itu diberkahkan. Bayangkan kalau kita jalan, kalau pakai mobil, itu setiap langkah didoakan oleh Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau kita dengar orang sakit, cepat-cepat pergi kita. Kita bayangkan coba 70 malaikat yang ikut mendoakan kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang mengajar orang lain. Meskipun sedikit mengajarkan, apa itu pengajian, mengajar alif ba, al-fatihah, ayat. Maka dalam surah hadis dikatakan sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Allah. Baik. Jadi para ustaz, para ulama, atau siapa aja. Atau juga orang mengisi di radio Rasil ini. Ya, banyak orang yang mendengar.
itu didoakan bukan hanya oleh malaikat, bayangkan oleh semut dan sebagainya. Ya, jadi itulah beberapa amal yang insya Allah kita kerjakan, kita dapatkan doa malaikat. Doa kita nggak jamin diterima. Maka usahakanlah ya hal-hal yang sebutkan saya tadi itu kita kerjakan sehingga kita insya Allah mendapatkan doa dari malaikat, dan kita doanya kan bagus sekali. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allah ampuni dia. Ampuni ini, karena kalau kita dapat ampunan jamin surga itu. Karena Allah selalu mengatakan sebelum surga itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Magfirah dulu, baru ke jannah. Kemudian rahmat. Kalau dapat rahmat berarti semua hidup kita gampang, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengerjakan yang tadi itu sehingga dapat kita doa daripada malaikat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasir Ustadz Muhammad Joban. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.